Coba sekali-kali agar istrinya cantik, menu makanannya berubah, penuh gizi dan vitamin gitu loh. Kalau pagi rawon gitu, siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel. Coba istiqomah selama 4 bulan. Insya Allah aura kecantikan istrinya semakin nampak. Si laki, si bini latin. Tapi si laki kira kopi ngebenteng canting lagi dikit. Lawan Muhammad. Makanya laki-laki kerja dong. Kerja. Mau kerja apa Kiai? Ya jangan tanya ke saya. Saya bukan menteri tenaga kerja. Masa sampean kalah sama cecak yang ada di dinding, di teras ampere dinding? Hidup ya. Lemu-lemu. Padahal cecak itu enggak nerima PKH. Enggak punya BPJS. Oh, di-reject loh. Masa sampean kalah sama cecak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, muka-muka panjenengan seteja pas selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Yang kita harapkan sehat, terkadang kita sakit. Orang yang kita cinta terkadang lari begitu saja. Sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan. Berbolak-balik kehidupan, kita bekerja ingin mendapatkan hasil, tapi terkadang semakin giat kerja, malah semakin besar hutang yang kita punya. Jan bajeng lakoh, jan raja otak. Artinya apa? Al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Oleh karena itu hidup harus memperbanyak doa. Salah satu di antaranya doa menjawab salam. Assalamualaikum, doa keselamatan. Saya ulangi lagi, Bu, nggih. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, tata krama hadir di pengajian. Apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah, jangan juga ikut bicara. Kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, fakut lago, maka sia-sialah pengajian malam ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Coba lihat di YouTube saya terakhir 25 hari yang lalu, saya masih ceramah di Madinatul Munawwarah. Saya diundang oleh ITSMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia yang ada di Madinah. Hadir saat itu 8.000 orang, diletakkan di kebun kurma, namanya kebun Salman Al-Farisi, di dekat Masjid Nabawi, Masjid Kiblatain. Mohon maaf, itu apa Bapak ya? Kalau misalnya saya serak ini pakai apa? Yang mana ini? Teh ini yang hangat. Oke, bismillah. Setelah dari Madinah, lanjut saya diundang oleh organisasi besar di Mekah, namanya APUH,
Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi. Saya pidato di gedung besar di kota kecil di Mekah, namanya kota Kakiyah, dekat Masjidil Haram. Hadir saat itu ada 20.000 orang, salah satu di antaranya 10 dari kerajaan Arab Saudi, tentang penyelenggara haji dan umroh. Saat saya mau pulang, tumpah ruah di kornis di Jeddah, saya dihadang oleh Ikama, Ikatan Keluarga Besar, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi. Para TKW-TKW hadir dari Jeddah, dari Riyadh, dari Taif, dari Madinah, hampir 40.000 orang lebih. Ada sekitar Bandara King Abdul Aziz. Mereka memaksa saya untuk kemudian ceramah tentang ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi, turut serta memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak kalah juga besarnya di sini kegiatan yang dimotori oleh Bapak siapa tadi di sini, ketua panitianya Zainul Fuad. Dari gerakan ini, teman-teman PSHT yang dulu juga saya pernah ketemu di mana Gor ya, di JSG Gedung Serbaguna. Alhamdulillah saya hadir, saya merasa sahabat, saya masalah teman, bahkan merasa anak-anak saya semua PSHT. Mudah-mudahan dunia akhirat akan dibersamakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah. Coba saya ulangi lagi, yang kompak Bapak Ibu nggih. Bisa dinyarikan lagi ini, bisa enggak? Ini apa? Kontrolnya dikit-dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para yai, bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Akhus bidzikri, jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung. Kebon ya. Kebun apa kebon? Kebon. Ibu-ibu ada yang sudah selonjor gitu ya. Ada yang sudah ya gelek ini kacik bagus saja. Jadi ketawanya sangat nyaring, cuma matanya terpejam. Lesan gelek, mata medem. Berarti kita sudah hampir hidup di dua alam. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul, tidak lupa yang ada di bawah saya ini Bapak Syukur CS, yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Tak pada cara neng-nenggi posisinya ini. Kayak Bung Karno kayaknya yang satu ini yang di bawah. Teman-teman semuanya dari PSHT, semuanya yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Senang Jember kaula. Paling tidak ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan nggih. Di dunia dipertemukan, di akhirat kelak mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah.
Ada banyak yang bertanya kepada kami, kenapa Yai ketika memasuki bulan Maulid bahkan sampai keluar Maulid, Ba'da Maulud itu masih banyak Maulid Yai. Besok kami di Masjid Atin, ada di Jakarta Timur, masjid yang dibangun oleh Ibu Tin Soeharto. Ini besok melakukan kegiatan Maulid, kegiatan yang sama. Gula mari ini kata Pleman ke Jember lanjut ke Pontianak. 18 hari saya tinggalkan pesantren. 18 hari saya tinggalkan santri. Sepcek nih saudara kaulayu. Saya tinggalkan istri saya 18 hari. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA setiap malam. Baru saja saya baca, Kak, posisi di mana? Saya selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua karena cinta Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, mata sa'a ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu ya Rasulullah? Nabi kemudian tersenyum, ada apa? Kamu kok bertanya kiamat? Apakah sudah cukup banyak amal sebagai bekal Anda masuk surga Allah? Atau Anda merasa bersih dengan dosa? Beda apa be'en? Mak tanya masalah kiamat. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak punya amal baik sebesar apapun yang dikatakan oleh Nabi. Kami adalah manusia yang berlumuran dosa. Tapi kenapa Anda berani dan mengatakan kapan kiamat? Saya cuma punya dua yang paling aku banggakan di jiwa dan di dada kami. Apa itu? Aku punya Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi kemudian tersenyum dan berkata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, dia sering baca selawat sebagai ekspresi kecintaan kepadaku, faqad ahabbani, maka sungguh dia berarti cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang itu cinta kepada Nabi, maka aku pastikan kelak kamu akan bersama aku di surganya Allah. Amin ya rabbal. Malam ini kita bertemu karena cinta Rasulullah. Alamatul hub, tanda cinta itu apa Kiai? Salah satu tanda cinta itu adalah aksaruhu zikruhu. Kalau orang itu cinta pasti sering menyebutkan nama yang dicinta. Kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyebutkan Allah. Tapi kalau kita cinta Rasulullah, tentu dengan cara kita memperbanyak bacaan-bacaan sholat. Oke, bagus. Paling pendeknya sholawat sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril yang dibaca tadi itu. Hadis al-kamakal, kalau orang membaca sholawat Jibril satu hari 300 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala 300 kali, maka Allah akan memudahkan seluruh kesulitan-kesulitan kehidupannya. Ibu kalau punya dagangan kurang laris, pukul dagangannya dek-dek aniga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gerus, gerus, gerus. Atau ibu punya anak yang belum laku-laku, anak perempuannya, dek-dek muntengah anak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi jangan berkata gerus, gerus, jangan baca gerus, laku-laku gitu. Atau ada bapak-bapak yang sering dimarahi istrinya mungkin. Saya lihat ini bapak-bapak, ini wajah-wajah yang takut istri. Ya biasa sih yang namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Sebelah barat kita mas, 4 tahun loh mas kawin. Bangun rumah mas, bukan keramik, garnit loh, garnit. Udah beli mobil tuh Pak Jiru. Sebagian nih di belakang rumah udah kami dapatkan kabar kalau dia mau umroh mas. Saya dengan jenengan mas berapa tahun? 20
22 tahun mas. Mendelik istrinya. Dapat apa saya dengan sampean? Buduk je benyakan kun berak benar. Yang kepetarangan na pokok ben-ben mas. Marah-marah terus. Kalau ada istri marah enggak usah dilawan. Bagaimanapun istri itu adalah amanah, titipan al. Kalau istri marah peluk aja, bacakan sholawat. Ya Habibi. Kalau istrinya marah. Ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Peluk istrinya, Dek. Kok marah-marah terus sih sama aku, Dek? Aku ini suamimu, Dek. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka, Dek. Hitamnya jidatku, Dek. Celengetang muah. Wallah benikin kana ngalak wuduk, Lek. Ngalak derep kok nebang tebu tak ada bola kabak, Lek. Wallahi celeng kaki bukik kok, Lek. Semua ini aku lakukan demi kamu, Dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kepadaku, Dek. Apa yang kau minta? Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3. Demi Allah aku bangunkan untuk kamu, Dek. Aku bangunkan kolam renang di depan rumah. Agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai, Dek. Setiap sudut kolam aku bangunkan garasi mobil untuk kamu. Samping kanan Fortuner, samping kiri Pajero. Aku pastikan di depan rumah selalu siap fill fire untuk mengantarkan kamu kemana kamu pergi. Senyum istrinya. Kapan itu, Kak? Lo keruan sih lagi. Iya tak tahu, Lek. Bila mau marah-marah lagi, peluk lagi. Ya mu'ai, ya dia mumajat, ya imamal kiblata ini. Kalau perempuan dibacakan selawat saat emosi, drastis akan turun emosinya. Dia lirih mengatakan selawat juga. Sallallahu. Lah kok tipis, Dek? Aku masih marah sih, Kak, sama kamu. Ala Muhammad. Keluar neneknya yang sudah sallallahu. Terbanyak baca salah. Jadi kalau dimarahi istri, jangan nyanyi-nyanyi, Bapak. Wong istrinya sudah marah. Suaminya mesti bilang, kuda yang mana? Ya. Naik sepeda, mati lampunya. Jalan terus, lambat nyampenya. Dipeluk istri, bagaimana merayu janda. Timang anaknya, pikul emaknya. Lagu-lagu kayak gini kalau dibaca saat musim hujan, entah porgelap benlok colok jadi kita bisa. Perbanyak baca sholat. Lah yang kedua apa? Rasulullah adalah sosok manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Abdan syakura. Walau Nabi sudah jelas punya jaminan surga, tapi Nabi tetap melakukan sholat. Karena sudah punya jaminan surga. Bahkan the Bible Muhammad, Haikal Hayatu Muhammad, dikisahkan Nabi itu kalau qiyamul lail, sholat malam, ini kan sampai membengkak, Bu. Sampai beresok nih. Dipeluklah dengan sahabat, ya Rasulullah, kok sampai segitunya ya Rasulullah? Sementara jenengan sudah jelas masuk surga, kok sampai membengkak gini? Apa jawaban Nabi? Inilah bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu. Makanya Bapak kalau ingin kepanggih dengan Rasulullah kelak di akhirat, ayo jaga sholat. Kalau udah tuh, salatu wassalamu alaik. Kalau sudah gitu subuh, ya imamal mujahidin. Kalau ada gitu, bangkit lo dari tidurnya, bangun, cekeh ngelak wudhu, benipah cekeh ngelak sepeda tegengkengan keberak ketemu. Kok yang ada dalam kepalanya cuma gobes terong,
penuh dengan kentang di bawah ini. Nah, bangun, ambil wudhu. Kalau istrinya saat itu sedang tidur, bangunkan dia. Dek, ayo bangun dek, yuk. Sholat yuk dek. Yang halus, sayang, ayo bangun yuk. Apa kata istrinya? Aku capek mas. Loh kok capek? 2 kali kau banting aku tadi malam mas. Mas, payah kok mas. Rompal badan. Penungep kok ben-ben malam. Hebat ojo kok. Kata suaminya, dek, jangan bilang begitu dek. Kalau sampean gak sholat gara-gara aku dek, berarti aku menjadi penyebab kamu melalai untuk ingat kepada Allah. Aku dosa dek. Ayo sayang bangun yuk. Pahe pekol ke jeding si bini. Reng bini pekol pahe gak kedelo dek ketean. Nyampe di depan jeding, mas turunkan aku di sini mas. Ada apa sih? Kata, enggak loh mas, aku bangga sih punya suami kamu. Demi Allah mas, ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku mas. Meneteslah air mata seorang istri dan berkata, mas, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Kemudian apa kata istrinya? Kemari mas, hayya bina, tashmi, sentuh aku malam ini, peluk mas. Dan berjanjilah. Janji apa sih? Cintai aku karena Allah mas. Sayangi aku karena Allah. Peluk aku dengan erat malam ini mas. Ditarik-tarik ke dalam jeding. Merepole silake cukup man. Ya Allah. Kata istri lo, katanya kata mau sholat mas. Jadi kata sholat mas. Enggak, nutut, waktunya nutut. Telung pisan sak bengi. Ya Allah. Biasa mentak mari sekali, mentak mere. Gogok pas sholat lah. Kalau takbir suaminya, Allahu Akbar. Telung kali semalam. Allah. Kayak layang-layang yang putus dari benangnya. Suaranya berubah sami arrahul liman hamidah. Ibu jujur, kalau ibu punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng gak ibu? Kalau ibu punya suami yang bisa ngaji Quran, seneng gak? Bismillahirrahmanirrahim. Coba-coba dong ngimami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang susah kalau punya suami nggak bisa ngimam. Imam enggak? Iya dek. Sebini iting tuting melon. Yang lurus dek, yang lurus. Kata istrinya, lurus ban sapa. Ya ada orang sekali putih pengucap lurus. Kita takbir lah toh karena lagi bini. Ternyata ketika suaminya ngimami, pas nikah aja. Beda apa mak denger nggak dia sholat? Mak sampai masang kuda-kuda nggak? Kita acara kebun bangiran. Allah. Ruwet Islam kalau gini. Tapi ada juga yang terlalu santai, salah juga. Sholatnya terlalu santai. Allahu Akbar. Sami'allahu. Allahu Akbar. Kata malaikat, raji otang orang masih. Yang paling sulit kalau punya menantu nggak bisa takbir. Imam ile, gimana? Le imam ile, ge. Salah takbir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kata menantunya, kata mertuanya, ya Allah, mantap pak kering Jepang dan matore masih. Yang jadi imam itu yang bagus bacaannya. Coba lihat di kitab. Syarat jadi imam, pertama akra, bacaannya harus bagus. Bitajwid wa tartil, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi. Ra, za, shin, shad, do, jelas. Kalau al-mukhil bermakna ra ngena ke ghin, itu belum fasih, mending jadi makmum. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzi
na an'amtu alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata makmumnya, hancur bak. Ibu kepingin punya anak cerdas enggak? Bapak kepingin punya anak yang hafidil Quran apa enggak Bapak? Lek kepingin sampai lek kati kumpul sama ini, sama istri, sama ibu, perbanyak baca selawat nariyah baca. Kalau kepingin kumpul ibu, selawat nariyah baca Bapak. Berapa? Pak Ibu 444. Istrinya sudah tuh lejek tinggi namingkes. Kok suwi sih Kak? Baca selawat Dek. Selawat apa? Nariyah. Baca berapa? 4.444. Udah dapat baca berapa Kak? 30 masih Dek. Kata istrinya, lanjut Kak baca. Aku tidur. Kenapa? Masuk angin kok Dek dentian baca mulai gelap. Ya kalau nggak bisa baca yang panjang-panjang, cukup doa yang pendek. Lek kumpul sama istri, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Tuh, biar nggak diampuni setan. Nggak bisa Kiai, kami nggak mondok dulu Yai. Kami nggak pernah di madrasah. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Nggak bisa Kiai. Bismillah nggak tahu. Kalau nggak bismillah nggak bisa, cukup baca bis gitu aja bis. Bis terus suruh si bini aja bah bis. Insya Allah kalau sudah dewasa anaknya bisa jadi supir bis jurusan Tanggul Banyuwangi nanti. Kalau doanya bis gitu terus. Mana penabuh hadrahnya? Oh, kok sudah hilang? Oh, tak ada lah nak ada anak-anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba selawat tibul qulub bersama. Allahumma sholli, bisa ya? Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril agus wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Itu namanya sholawat tibul qulub. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari wabah penyakit. Ingat pada saat COVID dulu, saat ada corona, nyaris seluruh pengajian dibubarkan saat itu. Pengajian kerumunan gak boleh saat ada COVID. Kiai dek sekonjangan ngapi Pak. Kiai Musli sering telepon saya, Khalil Yasin, Musli Adnan, Kak. Dia bilang kakak ke saya, Kak, kok banyak pengajian digagalkan? Gimana di Jawa Kak? Coba gagal. Saya bilang pada burung ngepi. Sampai kapan Kak? Ya nggak tahu sih. Sampai kapan ya? Ya mau sampai 3 tahun tak ada pengajian. Yap siap kiai tegang ngembi kepi lebih dulu. Kalau Yasin suruhan tegang bakso pada kiri. Kalau tidak gonjangan tidak. Saya tanya, kenapa Pak harus dibubarkan? Penularan COVID ini kejam ya. Lewat udara penularannya. Makanya ada social distancing, jaga jarak ya. Kalau duduk 1 meter, 1 meter, 1 meter. Saya bilang, masa cuma 1 meter Pak kalau lewat udara? 2 meter, 5 meter, sap-nyap-sap kayak long oreng Pak gitu. Marah-marah rasional Pak. Masker dipakai, betul. Kenapa? Karena lewat hirupan udara Pak ya. Hidung ditutup, mulut ditutup, sementara telinganya tetap dibuka. Andai saja virus masuk dari telinga, kan tembus ke lok-colok benelong-elong itu Pak. Mestinya kalau ada virus corona yang betul, itu caranya pakai helm agar tertutup dengan telinga. Ke sungai pakai helm, duduk di atas batu pakai helm. Bukan hanya virus, beletang dako kambian kapiu. Sampai bendungu dengan nyalpang mana sungai. Mestinya
Kalau bapak ibu mau ngumpul mesti sama-sama pakai helm. Agar seperti lato-lato gitu nanti. Tapi ingat Pak, Bu, bahwa kematian sama sekali tidak terkait dengan COVID. Penyakit itu hanya sebagian penyebab, tapi ajal kematian itu berdiri sendiri. Tanpa penyakit manusia pasti mati. Benar teman-teman? Ajal adalah batas kontrak hidup. Lemu mati, enggak usah nunggu kuru, Pak. Yang kaya mati, enggak usah menunggu miskin. Makanya kalau ada orang sembuh-sembuh loh, kok mati loh ya? Wong tadi dia makan dengan sehat, kenapa mati? Ya nyampe berarti pada ajal, batas di mana Allah telah memberikan umur kepada dirinya. Makanya hati-hati, mumpung kita masih hidup, sayang-sayangi istri Bapak. Saya sama istri saya berjanji kepada diri saya sendiri. Wis, enggak usah nanak, saya bilang. Selama kamu menjadi istri saya, 33 tahun istri saya enggak pernah nanak. Kenapa? Aku bungkuskan dia setiap hari. Kalau saya punya kesempatan naik ke mobil, Dek, kemana Kak? Pilih Bondowoso atau Jember, pilih restoran mana yang kamu suka. Gitu loh, gentle jadi laki-laki. Beri lop-kolop melolo. 22 tahun tadi. Dulu ekor tahun agak beri gopes, terong, merongki, arnong ben malam. Ya hidup, kalau hidupnya hidup. Cuma perkembangan istrinya dia lemunya apa bebu kelembun dia. Geser dikit ngentut istrinya. Aku li akan to. Mak akan to lek dun labu na mereka benar nong mereka. Coba sekali-kali agar istrinya cantik, menu makanannya berubah, penuh gizi dan vitamin gitu loh. Kalau pagi rawon gitu, siang lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel. Coba istiqomah selama 4 bulan. Insya Allah aura kecantikan istrinya semakin nampak. Si laki, si bini latin. Tapi si laki kira kopi ngebendeng canting lagi dikit. Langsung Muhammad. Makanya laki-laki kerja dong. Kerja. Mau kerja apa Kiai? Ya jangan tanya ke saya. Saya bukan menteri tenaga kerja. Masa sampean kalah sama cecak yang ada di dinding, di teras ampere dinding? Hidup ya. Lemu-lemu. Padahal cecak itu enggak nerima PKH, enggak punya BPJS. Oh, diri cek loh. Masa sampean kalah sama cecak tuh? Dia punya keyakinan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia yakin, aku yang hidupkan Allah, maka berarti aku yang menang, ya yang ditanggung rezekinya oleh Allah. Gitu loh. Hidup ya. Jadi kalau ada manusia yang hidupnya di Jember sudah luas lebar kayak gini, geser dikit situ Bondo, geser dikit Bali, itu bukan, enggak usah visa, enggak usah paspor, itu negeri kita, nyebrang Padang Bayi Lembar, NTB, ke barat dari Sabang sampai Merauke, luas loh Indonesia. Dia bilang, kok tak nemu laku ya? Kau nak kawin ya apa? Boh, makalah kecek-cek. Kenapa? Bukan negaranya yang sempit, tapi otaknya yang disumbat oleh Allah Subhanahu. Kurang banyak bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita diberi mulut, perbanyak zikir kepada Allah. Bibirmu adalah ketampananmu. Bibirmu adalah kecantikanmu, wahai perempuan. Bibir itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Bayangkan Pak, kalau bapak lahir tanpa bibir, coba. Makanya ganteng biar soke, tapi bibirnya enggak ada. Tapi enggak omplong jolon biar ngadu-ngadu. Mau merokok dari mana kalau enggak ada bibirnya? Mau ditempel ke gigi, ya enggak bisa ngokos di ngepul. Orang sumbing saja enggak bisa merokok. Orang dengir tak bisa nyaman rokok. Kenapa? Sorok nih tengah ruh. Tak kempok ke dalam apul. Bu, bibirmu adalah kecantikanmu. Banyak laki-laki yang tergoda dengan bibirmu. Ada seorang istri yang tanya kepada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku, Mas? Apa jawaban suaminya? Betul dek, kau tanya. Iya, Mas. Bibirmu yang telah meruntuhkan jiwaku saat itu, dek.
Makanya sampean kalau punya bibir, merah-merahkan. Agar suaminya terkejut lihat bibir ibu. Ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Itu. Karakter suami pahami. Karena karakter laki-laki tidak sama. Ada laki-laki yang suka cium leher istri. Sejak kawin sampai punya anak 3, leher yang dikejar terus. Sampai ngup-ngup sebini ke gubangku. Berarti sampean punya suami pemburu leher. Ya kasih parfum saja lehernya. Ada suami yang gak suka leher. Sejak kawin sampai 2 anak dia punya gak pernah cium leher. Nyorsor kekalincap namun lolo benar. Ketiaknya tok gitu. Makanya ibu kalau punya bulu ketiak, debu you debu. Suami terkadang ada yang suka di situ. Ada yang suka tidur di bokong istri, dikasih bantal gak mau. Mas iki lho bantal mas, enggak aku suka tidur di bokong kamu. Aku capek mas. Iya kan mun capek gitu loh. Sengke sekecil. Pokoknya istri harus ngerti karakter suami. Apa-apa yang kira dicium, kasih parfum. Dada, takut dicium, kasih parfum. Perut, kalau misalnya dicium, kasih parfum. Ngesori perut, parfum. Sebab yang laki kadung ngamuk tak jelas tas beban dekir, kurang jelas. Kasih parfum. Sehingga suaminya senang. Cium lehernya, aromanya apel. Di ketiaknya, strawberry. Dicium bokongnya, durian. Cium tabun, bunangkah. Ngesori perut, bukok gereng, bahikan teri. Lupa nggak dikasih parfum. Kenapa saya bilang begitu? Karena ibu-ibu jarang-jarang saya pakai parfum di depan suami. Kebanyakan ibu itu berdandan kalau sudah ada resepsi perkawinan. Betul nggak? Dia mau ke mall, ke Dira, baru dia berdandan, baju-baju yang terbaik dipakai, parfum dipakai. Akhirnya yang tahu cantiknya tetangga. Pulang ke rumah, baju yang baik dilepas, daster selebuk debuk ruas yang di hadapan suami. Keluar BH yang masih mantep gitu yang dipakai. Ketika sudah ke rumah, BH yang sudah putus-putus itu disambung lagi. Sampai suaminya bilang, ya Allah, mata tepak kebedan ada lelek. Kujur ke barat, kujur ke timur. Keluar pakai parfum, tidur dengan suami, remason sekorang bagi. Ketika dipeluk oleh suaminya, ya Allah, panas deh, panas. Apa kata istrinya? Cap lang menjaga. Aduh, balang. Ibu kasih parfum lah. Yang bagus. Kalau ngerokin badan, minimal pakai hand body lotion. Gitu loh. Minyak zaitun gitu. Bensin sih totak nih ke sepeda. Ketika dipeluk oleh suaminya, ya Allah, mengai setumpahin pom bensin golek gitu. Yang cantik ibu. Perbanyak baca sholat. Ayo. Terakhir saya doakan masih ada Abang Sakur CS. Sholawat baca, mudah-mudahan. Syukur kok Sakur. Baca sholawat, mudah-mudahan yang hadir semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Yang hadir malam ini bermaulid, mudah-mudahan yang punya hutang akan segera lunas. Yang punya hajat ke Mekah Madinah, mudah-mudahan dikabul malam ini oleh Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Semuanya ibu yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Kalau salatullahnya nanti sampean ada
ibadallah, gitu saya itu. Ya. Jadi Ibu, saya berdoa mudah-mudahan yang sulit rezekinya akan dilancarkan oleh Allah. Ibadallah, rijalallah, agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana dha bifadlillah asana dha bifadlillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wa ya aghtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah ta'alaw wansurulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Angkat tangannya, mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah bersama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah salatullah salamullah ya Allah semua yang hadir selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Allah, bencana penyakit, bencana gempa bumi, bencana ombak tsunami, karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Ala yasin habibillah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Semuanya yang hadir di dunia dikumpulin, di surga mudah-mudahan dikumpulin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ini kok ada jelinya kayaknya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, langsung saya istakzin pulang karena besok saya harus ke Surabaya, ke bandara. Saya sudah doa langsung ya. Monggo berdoa semuanya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Semua yang hadir selamatkan ya Allah, selamatkan dari kekufuran, selamatkan dari kekafiran, selamatkan dari syirik, iri dan dengki ya Allah, karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya. Ya alima ma fis sudur, wahai zat yang maha mengetahui segalanya. Betapa yang hadir malam ini tidak sedikit mereka yang punya kesusahan ya Allah. Ada yang susah karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, susah karena keinginan yang tidak terkabul-kabul ya Allah. Kami kepingin untuk ke Mekah Madinah ya Allah. Setiap ada orang haji dan umrah kami keingin ya Allah. Kapan kami juga mendapatkan panggilan-Mu. Ada yang susah karena hutang, susah tak rukun dengan tetangga. Malam ini dengan syafaatnya Rasulullah, bibarakah dengan syafaatnya Rasulullah bermaulid Nabi, mudah-mudahan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat Mekah Madinah mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihurmatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.